Waktu Anda klik tombol beli di toko online, pernah kepikiran gak sih apa yang sebetulnya terjadi di balik layar? Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas perjalanan luar biasa sebuah produk, dari satu klik di layar Anda sampai barangnya tiba persis di depan pintu. Jadi, setiap kali Anda menekan tombol beli sekarang itu tuh langsung memicu serangkaian aktivitas yang super kompleks. Ini bukan sulap ya, tapi sebuah sistem raksasa yang terkoordinasi dengan sangat-sangat rapi. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Coba deh kita perhatikan alurnya di sini. Ada aliran fisik barang kan? Dari pemasok ke pabrik, lalu ke distributor, sampai akhirnya ke tangan Anda. Tapi sadar nggak, ada satu aliran lain yang sama pentingnya, yaitu aliran informasi. Pesanan Anda, data pembelian Anda, itu semua mengalir kembali ke atas. Dari Anda ke toko, ke distributor, sampai ke pabrik. Jadi ini siklus dua arah yang nggak pernah putus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin bingung. Banyak banget orang yang pakai istilah rantai pasok dan logistik seolah-olah artinya sama. Padahal keduanya itu beda loh, walaupun saling berhubungan erat. Mari kita luruskan biar nggak ketukar lagi. Oke, pertama rantai pasok atau supply chain. Anggap aja ini adalah gambaran besarnya, helikopter view-nya. Ini tuh seluruh jaringan, semua pihak, semua aktivitas yang terlibat dalam pembuatan dan penjualan sebuah produk. Mulai dari tambang yang menghasilkan bahan mentah, sampai kasir yang melayani Anda di toko, semuanya itu adalah bagian dari satu rantai pasok yang besar. Nah, kalau logistik itu apa? Logistik adalah salah satu bagian penting di dalam rantai pasok tadi. Tugas utamanya adalah memastikan barang yang tepat ada di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Jadi, fokusnya lebih spesifik ke transportasi, pergudangan, dan manajemen inventaris. Jadi, biar lebih jelas lagi, logistik itu fokusnya ke dalam, ke internal perusahaan. Gimana caranya biar pengiriman dan penyimpanan barang seefisien mungkin. Di sisi lain, rantai pasok itu ngelihatnya lebih luas, keluar. Gimana caranya seluruh jaringan, termasuk para mitra dan pemasok, bisa kerjasama bareng untuk jadi lebih unggul dari kompetitor. Oke, dalam dunia logistik, ada dua arah aliran yang sangat krusial. Kita sebutnya inbound dan outbound. Keduanya ini harus dikelola dengan super baik supaya bisnis bisa jalan lancar. Gampangnya gini deh, logistik inbound itu urusannya soal barang-barang yang masuk ke perusahaan. Contohnya bahan baku dari pemasok yang dikirim ke pabrik. Sebaliknya, logistik outbound itu ngurusin barang-barang yang keluar. Misalnya produk jadi yang dikirim dari gudang ke tangan pelanggan. Coba kita bedah sedikit ya proses inbound ini. Jadi semua dimulai dari pengadaan, yaitu milih pemasok yang paling pas, terus lanjut ke pemesanan, harus pas jumlahnya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Setelah itu barangnya diangkut lewat transportasi, lalu diterima di gudang, dan terakhir diatur penyimpanannya lewat manajemen inventaris. Kelihatan simpel, tapi setiap langkah ini krusial banget buat efisiensi. Oke, kita udah bahas dasar-dasarnya. Sekarang, yuk kita lompat ke masa depan dan lihat gimana teknologi mengubah total industri ini. Selamat datang di era logistik cerdas. Yap, kita sekarang memasuki era yang disebut logistik 4.0. Ini adalah efek dari revolusi industri keempat di dunia logistik. Intinya apa sih? Intinya, kita pakai teknologi canggih kayak Internet of Things dan kecerdasan buatan buat menciptakan rantai pasok yang super pintar, terhubung dan bisa merespons perubahan secara real time. Biar kebayang, kita ambil contoh nyata dari Indonesia. Perum Bulog itu sekarang pakai teknologi tag RFID di setiap karung berasnya. Gunanya apa? Ini memungkinkan mereka melacak posisi setiap karung beras secara real time. Jadi manajemen bisa tahu persis karung ini ada di mana, kapan tanggal kedaluarsanya, dan gimana distribusinya. Ini adalah contoh nyata logistik cerdas yang dipakai untuk menjaga ketahanan pangan kita. Keren banget! Nah, sistem logistik 4.0 ini dibangun di atas 5 pilar utama. Ada perencanaan sumber daya yang jauh lebih akurat, manajemen gudang yang pintar dan otomatis, sistem manajemen transportasi yang efisien, sampai sistem transportasi cerdas yang bisa mengoptimalkan rute. Dan tentu saja, yang paling penting, semua ini harus dilindungi oleh keamanan informasi yang super kuat. Pada akhirnya, semua konsep ini, semua teknologi canggih ini punya satu tujuan utama, yaitu membantu sebuah bisnis untuk berhasil dan jadi pemenang dalam persaingan yang ketat. Jadi, kenapa sih perusahaan rela investasi besar-besaran buat supply chain management atau SCM? Ya, karena manfaatnya luar biasa. Mereka bisa menekan biaya penyimpanan barang, memotong biaya operasional, menjamin kualitas produk tetap terjaga, dan yang terpenting, bikin pelanggan puas karena pengirimannya cepat dan bisa diandalkan.
Ada kutipan bagus dari Pak Nyoman Pujawan yang merangkum semuanya dengan sempurna. Tujuan rantai pasok itu pada dasarnya ada 4, menyediakan produk yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan juga bervariasi. Nah, menyeimbangkan keempat hal ini, itulah seni dan ilmu dari SCM. Sebagai penutup, mari kita berandai-andai sejenak. Dengan semua otomatisasi dan kecerdasan buatan ini, apakah di masa depan nanti proses logistik ini akan jadi tak terlihat? Jadi barang yang kita mau tuh tiba-tiba aja muncul di depan kita, seolah-olah diteleportasi. Sebuah pemikiran yang menarik ya kan? Nah, sebelum kita selesai, penting banget untuk dicatat bahwa semua informasi yang kami sajikan dalam pembahasan ini, kami susun dengan hati-hati. Semuanya diambil dari berbagai sumber yang kredibel untuk memastikan datanya akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Analisis mendalam ini kami rangkum dari materi-materi yang dipublikasikan oleh Admission ULBI, hasil riset dari Jurnal Pangan, serta wawasan dari CV Cahaya Bintang Cemerlang. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan menarik selanjutnya.